Setelah Belanda menarik mundur pasukannya untuk meninggalkan Yogyakarta, bukan berarti situasi di tanah air kala itu sudah aman. Ketika Belanda menarik mundur pasukannya dari Jogja, yang kemudian ditempatkan di Solo, situasi di Solo semakin memanas. Karena terjadi penambahan hingga 11 batalion pasukan tentara. Tentara Belanda yang ada di Solo kala itu merupakan yang terkuat dan terbaik. Konsentrasi tentara Belanda di Solo membuat pejuang Republik curiga bahwa Belanda belum menyerah dalam usahanya menguasai Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Solo tak lepas dari peran serta TNI, masyarakat, dan barisan tentara pelajar yang terdiri dari remaja, pelajar, dan mahasiswa yang acap kali melakukan aksi nekat, melakukan serangan kejutan terhadap pasukan Belanda. Di kadang-kadang di tempat galengan itu mundur saya, biar Belanda itu kan, Belanda tidak berani itu mau lewat keluar jalan besar itu tidak berani, dia takut. Nah di jalan besar itu kita pasangi bom, yang dulu namanya men. Ya, nah, terus di situ ada kotoran sapi apa gimana yang sudah kering kita tumpangkan gitu, jadi seolah-olah kalau lewat situ kan aman. Nah di situ malahan belum lah kita senang. Kekuatan aksi militer TNI juga TP di Solo ini banyak dipenuhi dengan cerita-cerita heroik yang nekat dari anak-anak muda seperti ini. Bahkan sampai nanti kita bicara tentang serangan 4 hari di Solo itu juga bisa dilihat juga setelah pasca serangan itu kan, di foto-foto yang banyak tersebar di internet itu kan anak-anak muda ini sangat memang sangat polos, ada yang bawa gitar dan sebagainya seperti itu. Jadi musuh-musuh dari kekuatan profesional militer Belanda yang sempat menang perang dunia kedua saat itu berhadapan dengan anak-anak seperti ini. Untuk menguatkan semangat juang pasukannya, pada tanggal 10 Juni 1949, Gubernur Militer Wilayah Solo Panglima Divisi 2, Kolonel Gatot Subroto, mengeluarkan instruksi yang ditujukan untuk rayon-rayon di wilayah Solo, di bawah Komandan Detasmen 2, Brigade 17, Mayor Ahmadi. Dalam instruksinya, Kolonel Gatot Subroto menyatakan bahwa sejak dikeluarkannya instruksi ini, anggota Angkatan Perang dan pegawai pemerintahan sipil harus terus berjuang selama belum ada perintah gencatan senjata dari Gubernur Militer Wilayah Solo. 3 Agustus 1949, Jenderal Sudirman mengumumkan perintah gencatan senjata untuk semua Angkatan Perang Republik Indonesia di wilayah Jawa dan Sumatera. Gencatan tersebut berlaku sejak 11 Agustus 1949 di Jawa, sedangkan mulai 15 Agustus 1949 di Sumatera. Di hari yang sama, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal Cornelis van Vreden yang bertugas menjaga perbatasan di Desa Balong, Kecamatan Jenawi, Karanganyar, lereng Gunung Lawu, diperintahkan untuk menghancurkan markas gerilyawan di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto yang sekaligus menjadi tempat pemancar radio RRI. Sebelum pasukan Belanda melakukan serangan di markas gerilyawan, pemancar radio dan peralatan siaran lainnya sudah terlebih dahulu disembunyikan di kandang kambing. Tindakan para pejuang saat itu rupanya berhasil mengelabui pasukan Belanda yang dibuat bingung mencari dari mana pemancar sinyal radio itu berasal. Pasukan Belanda marah karena hanya mendapati markas kosong. Untuk melampiaskan kekesalannya, mereka pun menggunakan 2 pesawat Mustang menembaki desa-desa di sekitar lereng Gunung Lawu. Karena hancurnya markas Panglima Divisi 2 oleh pasukan Belanda, rupanya menyulut amarah Mayor Ahmadi, sehingga timbul rencana untuk membalas dendam terhadap Belanda. Mayor Ahmadi pun mengadakan rapat komando di Desa Jenggrik, Seragen,
dengan menghadirkan komandan-komandan rayon Subwerkrese Arjuno 106. Dalam rapat tersebut, Mayor Ahmadi mengeluarkan perintah siasat untuk melakukan serangan besar-besaran pada tanggal 7 Agustus 1949. Di sela-sela rapat komando, Mayor Ahmadi memerintahkan anak buahnya, Komandan Rayon 1, untuk melaporkan maksud dan rencananya kepada Letkol Slamet Riyadi. Di hari yang sama, ketika Letkol Slamet Riyadi sedang mendatangi pos Rayon 1 di Desa Bekonang, Sukoharjo, ia menerima laporan secara lisan dari Kepala Staf Rayon 1 tentang rencana Mayor Ahmadi untuk melakukan serangan kota, yakni serangan umum secara besar-besaran pada tanggal 7 Agustus 1949. Kala itu, Letkol Slamet Riyadi juga merencanakan serangan umum ke kota Solo yang akan dilakukan pada 10 Agustus 1949 sebagai serangan perpisahan karena gencatan senjata baru berlaku mulai 11 Agustus 1949 pukul 00.00. Untuk menyusun strategi serangan umum, para pejuang yang terdiri dari TNI, tentara pelajar, masyarakat gerilyawan, dan pejuang laskar berkumpul di Desa Wonosodo, Sragen. Rencananya serangan dilakukan dari 5 penjuru kota Solo. Rayon 1 dari Bekonang dipimpin oleh Suhendro, Rayon 2 dari arah timur dipimpin Sumarto, Rayon 3 dari arah utara dipimpin Prakosa, dan Rayon 4 dari arah barat dan selatan dipimpin Abdul Latif, serta Rayon 5 dari pusat kota Solo di Pasar Pon dipimpin Hartono. Pada hari pertama, serangan dimulai sejak pukul 06.00 pagi. Di hari itu pasukan Subwerkrese 106 Arjuna, tentara pelajar, telah menyusup terlebih dahulu ke dalam kota Solo untuk menguasai kampung-kampung di pusat kota Solo. Saat waktu yang ditetapkan telah tiba, pasukan TNI yang sudah berada di pusat kota menyerang dari semua penjuru, memaksa tentara Belanda untuk berkonsentrasi di markas-markas mereka masing-masing. Sekitar pukul 3 sore, Belanda melakukan serangan balasan dengan menggunakan pesawat pengebom. Serangan itu meliputi markas komando KL 402 Jebres, sebuah pos di Juruk, Jagalan, kompleks BPM Balapan, serta markas artileri Medan di Banjarsari. Di hari kedua itu, pertempuran berlangsung hingga tengah malam. Ternyata dalam kegelapan malam, para gerilyawan telah memutuskan saluran komunikasi antar markas Belanda. Tentara Republik pun membantu serangan dengan memasang berbagai rintangan di jalan-jalan di sekitar daerah Pasar Kembang. Namun karena Belanda mencium rencana itu, kemudian Belanda menawan orang-orang yang berada di sekitarnya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, pria, dan wanita. Untuk membantu pasukannya yang terjebak di kota Solo,